warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Belandra Putri. Di sini saya akan membahas mengenai kontrasepsi AKDR atau yang sering kita dengar dengan IUD. Sebelum kita membahas IUD, kita bahas dulu yuk program KB-nya. Karena IUD merupakan salah satu program KB. Program keluarga berencana atau yang sering kita dengar dengan KB merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan peningkatan pertumbuhan penduduk. Tujuan program KB yaitu mengatur kehamilan atau kesehatan reproduksi yang berkualitas guna untuk menurunkan tingkat atau angka kematian bayi, ibu, dan anak. Nah, pengetahuan sektor KB tentang pemakaian alat kontrasepsi ini memegang peran penting dalam menentukan sikap dalam pemilihan kontrasepsi. Sektor KB harus mengenal dan memahami tentang pengertian, jenis kontrasepsi, keuntungan kontrasepsi, cara pemakaian, efek samping, dan juga kontraindikasi yang akan terjadi jika kita memilih KB tersebut. Jenis-jenis KB itu ada banyak, diantaranya ada KB IUD, KB implan, KB suntik, KB pil, dan KB yang lainnya. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu mengenai KB IUD. Kenapa saya mengambil topik pembahasan mengenai KB IUD? Karena masih banyak sekali nih sikap dan pandangan negatif yang beredar nih di masyarakat yang berkaitan dengan pengetahuan dan pendidikan seseorang mengenai IUD. Banyak sekali mitos tentang IUD yang beredar seperti mudah terlepas jika bekerja terlalu keras, menimbulkan kemandulan, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai bidan mempunyai peran penting dalam meningkatkan tingkat pemakaian KB sebagai tindakan preventif, terutama bagi wanita dengan risiko yang tinggi. Nah, pendidikan atau konseling KB yang dilakukan oleh bidan akan signifikan dalam mengunggah kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Kita sudah membahas nih program pemerintah mengenai KB IUD. Selanjutnya kita bahas yuk, KB IUD itu apa sih? Keluarga berencana menggunakan kontrasepsi IUD. IUD merupakan singkatan dari intrauterine device atau biasa juga disebut sebagai KB spiral. Ya, IUD juga merupakan sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Jika ditanya tentang keefektifannya, dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya, KB IUD adalah salah satu alat kontrasepsi yang dapat bekerja secara efektif mencegah kehamilan. Kedua jenis KB spiral yang telah disebutkan sama-sama efektif digunakan bila Anda tidak ingin hamil untuk sementara waktu. Bahkan, KB IUD adalah alat kontrasepsi yang bisa langsung mencegah terjadinya kehamilan. Setelah dipasang di dalam tubuh, peluang untuk hamil saat menggunakan KB IUD sangat minim. Selain itu, KB spiral bisa bertahan untuk waktu yang lama. Ambil contoh KB IUD non-hormonal yang dilapisi tembaga bisa bertahan hingga 10 tahun. Jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi lain, misalnya pil KB, KB IUD adalah kontrasepsi yang jauh lebih efektif dan mudah dipakai. Pasalnya, Anda tidak perlu repot mengingat minum pil KB secara teratur, bergonta-ganti alat, atau membeli obat saat habis. Untuk kelebihan dari penggunaan KB IUD, yang pertama yaitu lebih efisiensi. Alat kontrasepsi ini bisa dilepas kapan saja tanpa harus mempengaruhi kesuburan. Karena KB IUD merupakan salah satu KB non-hormonal yang tidak mempengaruhi sama sekali atau memanipulasi hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi jika kita menggunakan KB IUD itu bisa berjarak 8 hingga 10 tahun, kita tidak perlu khawatir jika kita akan mencabut KB tersebut. Seperti KB suntik 3 bulan itu akan mengalami waktu yang panjang untuk mengembalikan kesuburannya. Dan yang kedua, kelebihan dari KB IUD ini yaitu aman untuk ibu menyusui karena tidak mengandung hormon apapun. Jadi tidak akan mempengaruhi
penghasilan ASI. Manfaat yang ketiga atau kelebihan yang ketiga yaitu mengurangi risiko penyakit kanker serviks dan kanker endometrium atau kanker rahim. Dan juga KB IUD ini tidak akan berpengaruh pada berat badan. Seperti jika kita menggunakan pil KB atau KB suntik lainnya, respon dari tubuh tiap orang itu berbeda-beda ketika dimasukkan hormon. Tetapi IUD tidak mempengaruhi sama sekali. Nah, untuk efek samping dari KB IUD ini mungkin akan terjadi ya, karena tidak semua orang mengalami efek samping ini. Yang pertama yaitu mungkin Anda akan merasakan kram perut yang sangat hebat pada saat menstruasi dan mengalami sakit kepala, jerawat, mual, dan nyeri pada payudara saat menstruasi. Dan juga akan ada beberapa masalah yang mungkin Anda alami jika menggunakan KB IUD. Biasanya masalah ini terjadi karena pemasangan IUD yang kurang tepat. Masalah yang mungkin terjadi yaitu IUD mungkin akan lepas sendiri jika Anda tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh bidan, seperti kontrol 7 hari setelah pemasangan. Dan juga yang kedua, akan terjadi masalah perforasi rahim atau lubang pada rahim karena pemasangan yang tidak benar. Dan juga yang ketiga, akan terjadi penyakit infeksi radang panggul. Maka dari itu, bagi wanita yang memiliki penyakit radang panggul, tidak disarankan menggunakan KB IUD. KB IUD memang adalah alat kontrasepsi yang tergolong paling efektif. Sayangnya, KB ini tidak bisa melindungi Anda dari penyakit menular seksual atau penyakit kelamin. Jadi, jika Anda ingin terhindar dari penyakit menular seksual, sebaiknya gunakan kondom saat berhubungan intim. Ini dia kondom. Dan kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah Anda mengalami penyakit menular seksual jika Anda menggunakan kondom. Biasanya wanita yang tidak disarankan menggunakan IUD sebagai metode pencegah kehamilan adalah: pertama, wanita yang memiliki penyakit radang pelvis atau infeksi menular seksual yang aktif. Dan yang kedua, wanita yang sedang hamil. Yang ketiga, wanita yang memiliki masalah dengan rahim seperti penyakit atau mengalami perdarahan yang abnormal. Sebelum memasang IUD, Anda akan dipastikan dulu tidak memiliki penyakit menular seksual. Jika Anda sudah dipastikan tidak mengidap penyakit menular seksual, IUD boleh dipasang. Dan yang perlu Anda ketahui bahwa IUD merupakan alat kontrasepsi yang sebaiknya tidak digunakan sendiri. Artinya, IUD adalah alat kontrasepsi yang harus dipasang oleh ahli medis profesional. Prosedur pemasangan IUD paling mudah dilakukan saat periode menstruasi. Namun, IUD sebenarnya dapat dipasang kapanpun. Untuk pelayanan KB IUD, Anda bisa datang dan konsultasi dengan bidan terdekat. Dan pemasangan dapat dilakukan pada PMB atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di daerah Anda, seperti puskesmas. Selanjutnya, kita akan melihat tata cara pemasangan KB IUD. Berikut ilustrasi pemasangan KB IUD. Sekian yang dapat saya bahas mengenai KB IUD. Semoga bermanfaat bagi semua dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.